ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: وقال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما شاء ومن لم يشاء لم يكن. Jamaah rahmatullah, syukur alhamdulillah senantiasa dan utama di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, jamaah rahmatullah, senantiasa kita mengingatkan untuk selalu bersyukur kepada Allah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai makhluknya atau ciptaannya, sampai Allah memastikan tidak ada satupun yang sanggup menghitung nikmat yang diberikan kepada makhluknya, termasuk kita manusia. Maka tidak ada suatu amalan, perkataan maupun niat kecuali bersyukur kepada Allah dengan cara tasdiqu bil qalbi, bersyukur dengan niat di dalam hati kita. Kita masukkan pada dalam hati kita yang paling dalam bahwa nikmat semua itu pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain hanyalah perantara saja. Kemudian kita meningkatkan lagi jamaah rahmatullah rasa syukur itu dalam bentuk waqalu bil lisan. Senantiasa syukur itu kita ucapkan dengan perkataan lisan kita, sehingga refleks tanpa disuruh ketika kita mendengar, ketika kita merasakan suatu keberkahan nikmat dari Allah, lisan kita mengucapkan kalimat alhamdulillah. Ternyata itu belum sempurna dan belum cukup, jamaah rahmatullah. Senantiasa rasa syukur itu kita tingkatkan pada level yang paling tinggi, wa amal bil akan, yaitu rasa syukur yang senantiasa kita wujudkan dalam bentuk amalan-amalan ibadah kita, dengan cara meningkatkan keimanan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini kita buktikan jamaah rahmatullah, ketika Allah memanggil kita, yang dikhususkan hanya orang-orang yang beriman saja, maka kita langkahkan, kita tinggalkan urusan duniawi kita, kita letakkan semuanya untuk memenuhi panggilan Allah, dan senantiasa kita berazam, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah semuanya, dan insya Allah nanti kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam jamaah rahmatullah senantiasa dan utama kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ahlihi dan keluarga Rasulullah, wa ashabihi dan sahabat-sahabat Rasulullah, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil, dan kepada seluruh umatnya Rasulullah termasuk kita di dalamnya, yang istiqomah dalam kehidupan yang sementara ini untuk selalu
mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya, dan memaksimalkan diri kita jamaah untuk selalu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Jamaah rahmatullah, tema kita pada khutbah hari ini adalah tanpa etika, tanpa moral, tanpa akhlak, maka peradaban dunia ini akan porak-poranda. Jamaah rahmatullah, ternyata kalimat ini pernah ditanyakan oleh para malaikat ketika Allah akan menciptakan makhluk baru dari jenis kita manusia yang bernama Adam. Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 32, qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jamaah Allah, ternyata subhanallah, satu-satunya agama yang mengurusi tentang urusan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah sebagai Rabb kita, sebagai pemelihara jiwa kita, dan yang mengurusi hablum minan nas secara horizontal hubungan kita dengan sesama manusia, dengan sesama makhluk Allah yang lain, hanyalah Islam. Inilah kenapa Rasul memastikan bahwa al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam niku mulya jamaah Allah. Islam itu mulia tinggi, dan tidak ada satu pun agama yang melebihi agama Islam. Ternyata masalah akhlak, attitude, muamalah kita sesama manusia dan makhluk Allah yang lain semuanya diatur dalam Islam. Sampai sedetail mungkin, sekecil mungkin dari kita tidur sampai kita tidur lagi, semuanya diatur dalam Islam. Jamaah rahmatullah, inilah dulu kekhawatiran yang ditanyakan oleh para malaikat kepada Allah. Yang Allah jelaskan, qala rabbuka hai Muhammad, pada waktu itu Rabb kita Allah Subhanahu wa taala pernah berdiskusi, sharing dua arah dengan makhluknya yang lain yang berupa malaikat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan pemimpin, wakil yang berada di bumi nanti sebagai khalifah, pemimpin di bumi nanti dari golongan makhluk yang lain. Maka ada kekhawatiran jamaah Allah, prediksinya malaikat ada ditanyakan pada waktu itu, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, ya Allah, apakah Engkau akan menjadikan sebuah makhluk baru dan keturunannya menjadi orang yang yufsidu fiha, mufsid, membuat kerusakan, keonaran di muka bumi ini, wa yasfiku dima, dan juga sengaja membuat kegaduhan, pembunuhan, penjambretan, rudo, paksa dan lain sebagainya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Sedangkan kami ini ya Allah, makhlukmu yang Engkau tidak berikan hawa nafsu, yang selalu mensucikan, memuliakan atas nama-Nama-Mu ya Allah. Subhanallah, Allah menjawab subhanallah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, sesungguhnya aku itu lebih paham daripada kalian, yang mana kalian tidak akan mengetahui ke depannya. Jamaah Allah, ternyata kekhawatiran malaikat ini terjadi pada generasi manusia yang kedua, terjadi atas kekhawatiran pembunuhan, iri dengki yang dilakukan oleh anak Adam atau generasi kedua dari
Qabil Habil bagaimana cara ketika syaitan iblis dari golongan jin yang tidak terima tentang dijadikannya Adam lebih mulia daripada mereka, dan mereka tidak mau sujud kepada Adam karena mereka merasa bangga diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah. Inilah yang dijadikan sasaran empuk termasuk generasi, termasuk kita anak cucu Adam. Jamaah rahimahullah, inilah etika yang perlu kita jawab ketika Allah sudah memberikan suatu kemuliaan kepada kita, bahwa kitalah makhluk satu-satunya yang menjadi wakilnya Allah, yang menjadi pemimpin di atas muka bumi. Tantangan itu di pundak kita masing-masing jamaah. Maka benar ketika Rasul pertama kali umur 40 tahun di kota Makkah, ketika dia akan menjadi nabi, pada waktu itu setelah itu Rasulullah bersabda di hadapan para sahabatnya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Para sahabat, sesungguhnya aku ini Muhammad diutus di muka bumi ini, salah satunya adalah, dan target utama saya adalah memuliakan, mengendalikan, meluruskan supaya kamu mempunyai akhlak yang karim, yang baik, yang mulia, yang lembut, dan lain sebagainya. Kita lihat jemaah hari ini, kenapa Rasulullah dakwahnya terus menerus, kenapa Rasulullah diutus di Makkah pada waktu itu, sehingga Rasulullah setelah itu hijrah ke kota Yatsrib atau Madinah. Salah satunya adalah untuk ini jawab ini. Dan tugas Rasulullah itu tidak akan selesai sampai hari kiamat. Maka dari umatnya lah, dari kita inilah yang akan meneruskan dakwah Rasulullah tentang utama makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, sehingga kita layak untuk jadikan khalifah, wakil, pemimpin di muka bumi ini, yang itu tidak dikasihkan kepada makhluk Allah yang lain. Aku lupa kita nastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Jamaah rahimahumullah. Di dalam surat Ar-Rum ayat 41 Allah juga menegaskan Dhaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Masya Allah. Ternyata Allah juga memastikan jamaah Allah, kerusakan di atas muka bumi ini, termasuk bilaunya Allah, terjadinya bencana dan lain sebagainya, ternyata atas ulah dari perilaku anas. Ditujukan kepada kita jamaah Allah, atas perilaku sembrono,
semua dan sebagainya dari perilaku manusia. Makanya benar Imam Ghazali memberikan suatu pembelajaran pada kita bahwa ketika manusia itu diciptakan dengan kelebihan-kelebihannya yang tidak diberikan kelebihan itu kepada makhluknya yang lain, salah satu kelebihan dari manusia itu adalah diberikan akal pikiran, diberikan hawa nafsu yang itu tidak diberikan kepada makhluk Allah yang lain. Jemaah rahimahullah, maka kita jadikan hati nurani kita, akal pikiran kita yang dituntun dengan hidayah Allah untuk memakmurkan bumi ini. Jangan sampai nafsu kita melebihi atau dominan di atas akal pikiran dan hati nurani kita. Amal bisu, maka dipastikan hawa nafsu itu akan mengajak kita kepada kejelekan. Dan mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, jamaah kita, saudara kita selalu dilindungi oleh Allah dengan bencananya, kita dihindarkan dengan musibah dan adabnya. Dan mudah-mudahan semuanya yang sakit hari ini diangkat sakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah diberikan keberkahan kehidupan, keluarga, pekerjaan, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza nastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Aqimissalam.